Mendesain lingkungan pendidikan anak usia dini. Anak usia dini menurut NAEYC atau National Association of the Education of Young Children adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai dengan 8 tahun yang tercakup dalam program pendidikan di Taman Penitipan Anak pada keluarga, pendidikan prasekolah baik swasta maupun negeri, TK dan SD. Pada usia yang disebut sebagai golden age ini anak sangat aktif dan sebagian besar aktivitasnya dilakukan dengan bermain. Usia ini merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak dalam usia ini sangat memerlukan bantuan dari orang tua dan guru memahami karakteristik anak agar dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki anak. Anak usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Anak usia dini memiliki karakteristik yang khas baik secara fisik, psikis, moral, sosial, dan sebagainya. Pendidikan anak usia dini disesuaikan dengan usia anak yang meliputi tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak usia dini. Usia 0 sampai dengan 8 tahun merupakan periode emas atau golden age. Di usia ini anak sangat aktif dalam kegiatannya, membentuk karakter dan kepribadian seorang anak. Pada usia dini dari lahir hingga 8 tahun, anak senang bereksperimen dan bereksplorasi dengan lingkungan sekitarnya. Cara tersebut secara tidak langsung memberikan pendidikan dan pengalaman untuk anak. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan atau ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidik, pejabat pendidik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Secara umum, kurikulum pendidikan anak usia dini dapat dimaknai sebagai seperangkat kegiatan belajar sambil bermain yang sengaja direncanakan untuk menyiapkan dan meletakkan dasar-dasar bagi pengembangan diri anak usia dini selanjutnya. Menurut Sugiono 2011 halaman 199. Kurikulum memiliki program kegiatan bermain yang dikembangkan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Menurut Depdiknas dan UNJ tahun 2004, secara khusus pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini, yaitu 1. Proses kegiatan belajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip belajar melalui bermain. 2. Dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif baik di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. 3. Dilaksanakan dengan pendekatan terpadu. Dan yang keempat, harus diarahkan pada pengembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Pendidikan anak sejak dini dipengaruhi oleh 3 lingkungan pendidikan yang utama, yaitu 1. Lingkungan keluarga. Lingkungan pendidikan yang utama ialah keluarga, dan peran orang tua dalam hal pendidikan anak sangatlah penting. Karena sejak lahir, anak secara tidak langsung mendapatkan pendidikan dari orang tua, melatih dan memberi anak petunjuk tentang berbagai aspek kehidupan hingga anak menjadi dewasa dan mandiri. Keluarga merupakan tempat pendidikan yang sempurna. Lingkungan keluarga memberikan keterampilan, nilai moral, nilai budaya, bersosialisasi, keyakinan agama, adab pergaulan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Meskipun keluarga merupakan pusat pendidikan, akan tetapi seiring tumbuh kembangnya anak, kebutuhan akan pendidikan anak pun juga meningkat. Hal ini menyebabkan keluarga diharapkan bekerja sama dengan pusat pendidikan lainnya, yaitu sekolah dan masyarakat. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan rancangan pendidikan yang sengaja dibuat untuk mencerdaskan bangsa.
Seiring dengan kemajuan zaman, pesatnya teknologi pada masyarakat, semakin penting pula peran sekolah. Sekolah mempersiapkan generasi muda yang berprestasi dan berbakat dalam berbagai bidang. Selain keluarga, sekolah pun mengajarkan anak cara bersosialisasi dengan sesama teman, bekerja sama, mengembangkan seluruh potensi anak, mengenalkan peraturan, dan menanamkan sikap disiplin pada anak. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kebijakan nasional dengan cara bertahap mengembangkan sekolah menjadi tempat pusat pelatihan atau training center manusia di Indonesia di masa depan. Pendidikan di sekolah seyogyanya secara seimbang dan serasi menjama aspek pembudayaan, penguasaan, pengetahuan, dan pemilikan keterampilan peserta didik. Dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Terdapat 3 segi yang mengkaitkan antara pendidikan dan masyarakat, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Lembaga kemasyarakatan baik langsung maupun tak langsung ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. 3. Tersedia berbagai sumber belajar baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Tirta Raharja 2008 halaman 178. Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat terpengaruh pada taraf perkembangan masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Terdapat sejumlah lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial yang mempunyai peran dan fungsi edukatif, antara lain kelompok sebaya, organisasi, misalkan Pramuka, Karang Taruna, ataupun remaja masjid. Meskipun terdapat beberapa organisasi sosial, faktor yang mempunyai peranan penting di masyarakat ialah media massa, karena mempunyai sumbangan yang besar dalam mengintegrasikan kebudayaan serta mensosialisasikan generasi mudanya. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.